Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di pembuka sebelumnya kita sudah bahas tentang profil dari kitab tafsir Jalalain ya, dan corak penafsirannya. Selanjutnya kita akan mulai tafsirnya dengan tafsir surat Al-Baqarah. Saya menggunakan tafsir yang ada di Play Store. Kebetulan ini untuk memudahkan saja dalam perekaman screen gitu. Perekaman screen. Saya sudah mencocokkan kitab yang Jalalain yang ada di Play Store ini, kemudian dengan kitab aslinya itu tidak ada perbedaan. Jadi tahun-tahun sebelumnya saya mengkaji dengan para santri, saya pegang kitab yang ini yang di-download dari Play Store, kemudian para santri pegang kitab, dan itu tidak ada perbedaan teks naskah. Tapi untuk memperkuatnya, ketika saya membaca juga memegang kitab langsung ya, kitab tafsir Jalalain. Nah, saya ingin menjelaskan dulu tentang surat Al-Baqarah. Jadi menurut para mufasir bahwa surat ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Ayatnya berjumlah 286 ayat. Dan menurut Quraisy Shihab, begitu banyak persoalan yang dibicarakan dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi tidak heran karena masyarakat Madinah ketika itu sangat heterogen, baik dalam suku, agama, maupun kecenderungan. Di sisi lain, ayat-ayat surah ini berbicara juga menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang cukup panjang. Jadi kalaulah menurut Quraisy Shihab, kalaulah peristiwa pengalihan kiblat yang ada dalam surat Al-Baqarah ini ayat 142 atau perintah berpuasa di ayat 183 dijadikan sebagai awal masa turunnya surah ini, dan ayat 281 sebagai akhir ayat Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat menurut Quraisy Shihab, maka ini berarti bahwa surat Al-Baqarah secara keseluruhan memang turun dalam masa 10 tahun. Karena menurut Quraisy Shihab, perintah pengalihan kiblat terjadi setelah sekitar 18 bulan Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Sedang ayat terakhir turun beberapa saat atau beberapa hari sebelum beliau wafat, itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijriah. Nah, surah ini dinamai dengan surah Al-Baqarah. Jadi tema pokoknya adalah, atau inti ayat-ayat yang diuraikannya tentang kisah Al-Baqarah. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir, kisahnya adalah kisah Bani Israel dengan seekor sapi. Ada seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Menurut Quraisy Shihab, kemudian masyarakat Bani Israel saling mencurigai, bahkan saling tuduh-menuduh tentang pelaku pembunuhan tanpa ada bukti, sehingga mereka tidak memperoleh kepastian. Nah, menghadapi hal tersebut, kemudian mereka mencoba berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam, meminta beliau berdoa agar Allah menunjukkan siapa pembunuhnya. Nah, maka Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi dari sini. Nah, dari sini dimulai kisah Al-Baqarah. Akhir dari kisah ini adalah mereka menyembelihnya setelah dialog dengan sapi, setelah dialog tentang sapi berkepanjangan dan memukulkan bagian sapi itu ke kepala mayat yang terbunuh. Maka atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, korban itu hidup kembali dan menyampaikan
siapa pembunuhnya. Nah, menurut Quraisy Shihab bahwa melalui kisah Al-Baqarah itu ditemukan bukti kebenaran, petunjuk-petunjuk Allah, walaupun pada mulanya kelihatan tidak dapat dimengerti. Nah, kisah ini juga membuktikan kekuasaannya, kehidupan kembali yang telah mati, serta kuasanya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah, walau ia melakukan kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi orang itu hati-hati, walaupun melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi dalam konteks surat Al-Baqarah akan ketahuan juga. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa uraian surat ini, surat Al-Baqarah ini, berkisar pada penjelasan dan pembuktian betapa hak dan benarnya kitab suci dan betapa wajar petunjuk-petunjuknya diikuti dan diindahkan. Kemudian Quraisy Shihab juga menjelaskan tentang seputar surat Al-Baqarah bahwa kekuasaan Allah menghidupkan kembali siapa yang telah wafat, sebagaimana diuraikan dalam kisah Al-Baqarah. Ini merupakan salah satu faktor dan pendorong utama untuk kita beramal soleh dan menghindari kejahatan. Ganjaran dan balasan itu diterima secara utuh di akhirat kelak setelah mereka dibangkitkan dari kematiannya. Nah, menurut Quraisy Shihab, surat ini juga dinamai, surat Al-Baqarah ini juga dinamai dengan As-Sinam, yang berarti puncak. Karena tiada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini. Dan tiada puncak setelah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dan keniscayaan hari kiamat. Menurut Quraisy Shihab, surat Al-Baqarah juga dinamai dengan Az-Zahra. Az-Zahra ya, yang artinya terang benderang. Karena kandungan surah ini menerangi jalan dengan benderang menuju kebahagiaan. Dengan terang benderang menuju apa? Kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Serta kenapa dinamai Az-Zahra? Karena surat ini menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, itu sebagai pengantar surat Al-Baqarah.